Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Sebagai bekas negara jajahan, ada banyak produk militer kita yang diadopsi dan dikembangkan dari penjajah. Termasuk komandan pertama dari salah satu pasukan elit paling terkenal, Kopassus. Bicara soal komandan pertama dari Kopassus, sulit dilakukan tanpa membahas siapa yang punya ide membuat grup elit ini. Karena itu kita lebih dulu harus berkenalan dengan Kolonel Alexander Ever Kawilarang dan Letkol Slamet Riyadi. Dua orang ini adalah mantan pimpinan Teritorium 7 yang sekarang berganti nama jadi Kodam 14 Hasanuddin. Mereka mengemban tugas ini selama tahun 1950 dan harus berhadapan dengan berbagai pemberontakan di seluruh wilayah operasi. Mulai dari yang dilakukan oleh mantan pasukan Kenil, Andi Aziz di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian Kar Muzakar yang ingin mendirikan negara Islam DITI, hingga gerakan separatis Republik Maluku Selatan yang saat itu mulai ikut mencuat. Nah, pengalaman bertempur selama di Maluku pada akhirnya menyadarkan Kawilarang dan Riyadi bahwa tentara Indonesia membutuhkan sebuah unit pasukan elit dengan kualifikasi tempur di atas rata-rata. Namun Riyadi gugur selama operasi di Maluku, makanya gagasan ini hanya bisa dieksekusi oleh Kawilarang. Tepatnya setelah dia diangkat jadi Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi atau Kodam Siliwangi 3 pada November 1951. Tentu Kawilarang tidak sendiri saat membentuk pasukan khusus yang dia impikan. Ketika pertama diresmikan dengan nama Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi atau KESKO TT pada 15 April 1952. Dia menugaskan Kolonel Aloysius Sugianto untuk mencari prajurit dengan kualifikasi elit untuk melatih kesatuan barunya. Dan ternyata orang yang akhirnya memenuhi syarat adalah jebolan pasukan elit Kenil Korps Special Troepen berpangkat mayor yang bernama Rokus Bernardus Visser atau dalam sejarah kita lebih dikenal sebagai Haji Muhammad Ijon Janbi. Nah, ini dia komandan impor yang bakal kita bicarakan. Menurut buku Kopassus Inside Indonesia Special Force yang ditulis oleh Ken Conboy, Ijon Janbi yang lahir pada 13 Mei 1914 di Boskop, Provinsi Zuid-Holland dengan nama Rhodes Barandra Visser atau Rokus Bernardus Visser, merupakan anak dari seorang petani bunga tulip yang cukup sukses di kampung halamannya. Mungkin hal inilah yang membuatnya bercita-cita jadi ahli agraria, kemudian merantau ke Liverpool untuk berkuliah. Dia berhasil menyelesaikan studinya dan hijrah ke London bersama sang ayah yang saat itu memulai bisnis baru berjualan bola lampu. Sayangnya selama di sana, Perang Dunia II pecah pada September 1939 dan membuatnya tidak bisa pulang ke Belanda. Apalagi saat itu kampung halamannya sedang terpuruk akibat invasi Jerman. Namun karena alasan inilah, Ijon akhirnya bergabung di militer pada 1940 untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga kerajaan Belanda. Kebetulan Britania Raya adalah sekutu negaranya dalam perang, jadi dia tetap bisa direkrut meski tinggal di Inggris. Pangkat awalnya saja tentara adalah sersan wajib militer yang bertugas sebagai supir Ratu Wilhelmina. Namun itu hanya berlangsung sebentar karena pada akhirnya dia dipindah tugaskan atas permintaan sendiri ke Divisi Radio Pasukan Belanda nomor 2 Komando nomor 10 Antar Sekutu. Kemudian dari situ pada 1941 dia pindah tugas lagi ke Brigade Princess Iron yang merupakan satuan tempur Angkatan Darat Belanda. Lalu setahun berikutnya pada Maret 1942, Ijon yang menawarkan diri sebagai relawan dalam pembentukan unit siluman berangkat ke Afnakari, Skotlandia untuk mengikuti pelatihan komando, lalu dinyatakan memenuhi syarat karena bertahan hingga akhir. Proses itulah yang jadi modal keberhasilannya selama di medan perang. Salah satu kesuksesan yang membuatnya terkenal di kalangan tentara Belanda adalah Operation Market Garden selama 1944 yang dilakukan saat bertugas sebagai kopilot Divisi Lintas Udara 82 Amerika Serikat serta Operation Infatuate atau Operasi Pendaratan Amfibi di Walcheren masih di tahun yang sama 1944 namun dengan kesatuan yang berbeda, Komando nomor 47. Karena dianggap berprestasi selama bertugas, Ijon akhirnya dikirim ke sekolah perwira sebelum kemudian dipindahkan ke Asia. Saat tiba di Indonesia, Ijon bertugas sebagai Korps Special Troepen atau pasukan penerjun pada 1946, sekaligus memimpin sekolah penerjun Hindia Belanda yang berlokasi di kota Hollandia atau sekarang kita kenal sebagai Jayapura. Siapa sangka, meski hidup di tengah rutinitas perang, Ijon ternyata betah tinggal di Indonesia. Makanya saat pulang ke Belanda, dia sempat mengajak sang istri dan keempat anaknya untuk ikut ke lokasi tugasnya. Sayang, sang istri menolak, jadi Ijon bercerai lalu balik ke Indonesia pada 1947. Dan saat itu sekolah yang dia pimpin sudah dipindah ke Cimahi, Bando, dan pangkatnya sudah dinaikkan jadi kapten. Namun posisi ini hanya dia pertahankan selama 2 tahun, karena pada 1949 Belanda harus mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan praktis tidak boleh lagi melakukan operasi militer dalam bentuk apapun untuk alasan agresi.
Dengan adanya momen ini, Ijon harusnya pulang ke Belanda bersama rekan-rekannya yang lain. Namun karena sudah terbiasa dengan gaya hidup ala orang Indonesia, dia akhirnya memutuskan untuk menetap sebagai warga sipil dan meninggalkan karir militernya. Ijon akhirnya pindah ke Bandung, kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi petani bunga. Di sana, dia memeluk agama Islam setelah menikahi kekasihnya yang orang Jogja, lalu mengubah namanya dari Rufus Bernardus Visser menjadi Muhammad Ijon Janbi. Sebenarnya pilihan Ijon untuk menetap di Indonesia cukup beresiko dengan statusnya sebagai mantan pasukan Belanda. Namun mungkin begitulah cara takdir bekerja. Jika dia pulang, mungkin Kopassus yang kita kenal sekarang akan sama sekali berbeda. Ya, sejak awal Ijon memang terlibat dan meletakkan banyak fondasi di kesatuan elit bentukan Kawilarang ini. Sejak Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengangkatnya jadi Mayor Infanteri pada 1 April 1952 dengan NRP 17665. Lalu Kesko TT3 Siliwangi diambil alih oleh KSAD pada Januari 1953 dan berganti nama jadi Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD. Hingga KKAD berubah nama lagi jadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD pada 25 Juli 1955. Di mana Ijon yang ditunjuk sebagai komandan pertamanya. Dia selalu memberi kontribusi besar, termasuk menggagas pendaratan laut atau latihan selunduk pada 1954, serta mengusulkan pelatihan terjun payung sebagai kurikulum wajib karena dianggap paling cocok dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Ya, Ijon Janbi memang prajurit yang cocok untuk posisi itu. Sederet tanda kehormatan yang ada di seragamnya seperti Mobilization War Cross, War Commemorative Cross, Bronze Cross, Burma Star, World War II Victory Medal, serta Medal for Order and Peace with Ribbon Buckles 1946, 1947, 1948, dan 1949 sudah jelas bukan atribut kosong belaka. Namun sayang, statusnya sebagai orang Belanda tetap menimbulkan kekhawatiran di internal Angkatan Darat. Ijon sadar betul soal ini, makanya saat ada rumor yang menyebut kalau dirinya akan digeser, dia memilih mundur dari militer dan menerima tawaran untuk jadi kepala di beberapa usaha perkebunan yang baru dinasionalisasi oleh negara pada 1956. Namun statusnya saat baru pensiun bukanlah sebagai purnawirawan RPKAD. Dia justru baru diakui sebagai anggota saat kesatuan ini berulang tahun pada 1969, dan di situ pangkatnya yang sempat berhenti di Mayor Infanteri dinaikkan jadi Letnan Kolonel. Ya, pengakuan ini adalah sebuah keberuntungan karena hanya berjarak 8 tahun setelah kenaikan pangkat pasca pensiunnya. Pada 1 April 1977, Ijon Janbi meninggal dunia di Rumah Sakit Panterapi, hampir 2 minggu setelah menjalani operasi usus buntu. Dia kemudian dimakamkan di TPU Yogyakarta tanpa upacara pemakaman khusus atau salvo yang seharusnya layak dilakukan untuk menghargai jasanya sebagai pendiri Kopassus.